Assalamualaikum. Sururi anfusina wa sayyati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal mu'minun muttaqun as-sadiqun. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dipertemukan Allah di majelis ini untuk bersama-sama mengkaji tema-tema tentang keluarga. Ada satu sabda Rasulullah yang berbunyi, lam naro lil mutahabbaini mithla nikah. Kami Rasulullah tidak bisa melihat dua orang yang saling mencintai seperti dalam sebuah pernikahan. Maksudnya, kalau ada dua orang yang saling mencintai, kami tidak bisa melihatnya kecuali mereka nanti akan menikah. Hadis ini menunjukkan bahwa cinta itu harusnya membuat kita berpikir untuk menikah, karena memang menyatukan dua orang yang saling mencintai dalam pernikahan akan menyempurnakan cinta itu. Dan ketika cinta ini tidak bersatu di dalam pernikahan, tentu menjadi sangat berat. Tapi hadis ini mengatakan kepada kita bahwa jika ada dua orang yang saling mencintai kemudian mereka menikah, berarti ini rasanya luar biasa. Cuma yang sekarang menjadi pertanyaan adalah, berapa banyak di antara kita yang betul-betul bisa menjalani pernikahan di mana posisi suami dan istri memang sama-sama saling mencintai. Siapa di antara Anda yang hadir di sini yang menikah dengan orang yang memang diharapkan sejak kecil? Jadi Anda waktu SMP atau SMA punya bayangan perempuan yang Anda cintai dan betul-betul hari ini Anda menikah dengan orang itu. Demikian juga ketika seorang perempuan pada waktu usia SMP dan SMA kemudian melihat seorang laki-laki dan jatuh cinta, apa iya sekarang yang menjadi suaminya adalah laki-laki itu? Saya kok tidak yakin. Mungkin yang hadir di sini kalau ada yang mau ngaku gitu ya, istri Anda sekarang atau suami Anda sekarang adalah orang yang Anda cintai dari awal, kira-kira siapa? Mungkin nggak ada. Dan ternyata kita sebenarnya tidak sendirian. Karena pada dasarnya konsep pernikahan dalam Islam itu nggak harus dengan cinta juga, gitu. Nggak harus dengan cinta. Jadi jangan sampai nanti karena kita memahami konsep ini salah, kemudian kita mendramatisir persoalan. Begitu kita merasa tidak cinta kepada istri atau kita tidak cinta kepada suami, kemudian kita melakukan tindakan-tindakan yang mengacaukan rumah tangga kita. Yang pertama, saya akan menceritakan tentang sebuah kisah cinta yang luar biasa. Seorang pemuda namanya Muhammad sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ternyata Muhammad sebelum menjadi Nabi dan Rasul itu mencintai seorang perempuan namanya Fakhitah. Besok perempuannya kita kenal dengan nama Ummu Hani. Fakhitah ini adalah kakaknya Ali bin Abi Thalib. Jadi sepupu Rasul, putri dari Abu Thalib. Dan Fakhitah pun juga mencintai Muhammad muda. Jadi bisa dikatakan cinta pertama Muhammad itu adalah Fakhitah ini. Dan pada suatu hari Muhammad melamarnya. Ya. Jadi
kalau orang mencintai itu bukan cuma dimain-mainkan jadi pacar. Harusnya kalau mencintai itu betul-betul didatangi, dinikahi. Karena kalau sudah nikah, selain juga halal, tanggung jawabnya jelas. Kalau posisinya sebagai suami, ada kewajiban memberi nafkah, menyediakan tempat tinggal, membimbing keluarga. Hal yang tidak kita dapatkan dalam pacaran. Jadi orang yang mengaku pacaran karena cinta itu kalau dalam Islam salah. Harusnya kalau cinta larinya ke pernikahan, bukan pacaran. Maka Muhammad melamar perempuan ini kepada pamannya sendiri, Abu Thalib. Dan ternyata lamarannya ditolak. Laki-laki bangsawan, keturunan Quraisy, tampan, gagah, pinter. Lamarnya ditolak. Kenapa lamaran Muhammad ditolak? Karena Fakhitah ini sudah terlanjur dijodohkan dengan laki-laki dari suku lain, di mana dulu dari suku ini perempuannya juga menikah dengan laki-laki dari keluarga Muhammad ini, kalau tidak salah ibunya sendiri. Dan itu merupakan adat yang dihormati. Jadi begitu Muhammad datang melamar, gimana? Sudah terlanjur dijodohkan. Dan itu tidak bisa dilanggar, tidak bisa, karena sudah menjadi adat yang dihormati pada saat itu. Peristiwa ini terjadi sekitar 1400-an tahun yang lalu. Sedangkan saya masih ingat kejadian teman saya sekitar 27 tahun yang lalu, waktu saya masih di pesantren. Ada seorang teman saya yang menjelang ujian, tinggal 3 hari atau seminggu, saya lupa persisnya waktu itu, dia malah tidak ikut ujian tapi pulang, pamit pulang dan tidak kembali lagi ke pesantren. Waktu saya tanya, kenapa kamu pulang? Kan ujian tinggal berapa hari lagi, sayang kan nggak dapat nilai misalnya. Dia mengatakan, saya harus pulang karena saya akan menikah. Menikah dengan siapa? Wong kamu selama ini di pesantren juga nggak kenal dengan perempuan, nggak main-main. Yaitu dia. Istri saya itu sudah dijodohkan dengan saya bahkan sebelum saya sekolah gitu. Udah lama ditetapkan, besok tahun sekian, bulan sekian, tanggal sekian. Jadi sebelum kalender pendidikan dibuat, dia sudah ditetapkan pernikahannya dengan calon istrinya itu. Saya tanya, kok bisa? Ya gitulah orang Madura. Bahkan ada orang-orang Madura tertentu yang menjodohkan anak mereka itu bahkan sebelum lahir gitu loh, atau bahkan belum dibuat gitu. Jadi misalnya saya kenal dengan seorang ustadz dan cocok, kemudian saya berkata kepada dia, besok kalau kamu punya laki-laki, aku punya anak perempuan, kita pisahan ya. Oke, deal. Nah, kan itu bahkan belum dibuat tuh anaknya gitu kan. Begitu lahir ternyata betul anak dia laki-laki, anak saya perempuan. Iya, betul. Akhirnya berpisahan betul. Itu baru 27 tahun yang lalu dan mungkin sampai sekarang masih ada yang mengikuti adat seperti itu. Jadi ketika 1400 tahun yang lalu kan memang kita harus paham bahwa situasinya adalah adat ini sudah dibuat, ditetapkan, diikuti dan tidak ada niat untuk melanggar. Maka Muhammad pulang. Dia tidak bisa menikahi perempuan yang dia cintai itu. Ini cinta pertama Rasulullah. Besok ketika Futuh Mekah, Muhammad sudah berumur sekitar 61 tahun, menaklukkan kota Mekah. Maka banyak orang-orang yang memeluk Islam, tapi banyak juga yang menjadi orang kafir kemudian melarikan diri. Termasuk suaminya Fakhitah ini, yang sekarang namanya Ummu Hani, karena dia punya 4 orang anak, yang paling besar seorang perempuan namanya Hani, maka dia sebut dengan Ummu Hani. Nah, suaminya melarikan diri karena nggak mau masuk Islam. Maka sekarang Ummu Hani adalah janda beranak 4. Muhammad datang lagi melamar Ummu Hani. Lamaran yang kedua. Harusnya sekarang sudah nggak ada halangan. Abu Thalib bapaknya sudah meninggal,
suaminya juga sudah tidak ada, dia janda. Tapi lagi-lagi lamaran Muhammad ditolak. Padahal cuma pengen menghabiskan sisa umur dengan orang yang dicintai, Pak. Jadi itu cinta pertama Muhammad. Cinta keduanya Aisyah, selainnya tidak ada. Kenapa lamaran yang kedua ini ditolak? Karena Fakhitah atau Ummu Hani harus menjadi single parent, anaknya 4 orang. Kalau saya jadi istri Anda Rasulullah, saya harus betul-betul maksimal melayani istri, melayani suami. Jadi istri itu harus maksimal. Dan saya takut mengabaikan hak-hak anak saya. Sementara bapaknya kafir, bahkan sekarang tidak tahu kemana perginya. Maka biarkan saya tetap merawat anak-anak saya jadi single parent. Jadi kalau lamaran yang pertama dulu itu ditolak, judulnya adalah cinta terhalang adat gitu. Maka yang kedua ini Muhammad melamar lagi dan ditolak, mungkin lebih tepat judulnya adalah cinta tidak harus memiliki. Saya baca kisahnya tuh nangis saya itu. Sedemikian dahsyatnya cinta Rasulullah. Pengen tinggal sisa hidup 2 tahun, pengen berdampingan dengan orang yang dicintai. Ternyata takdir berkata lain. Jadi kalau Anda pernah mencintai seorang perempuan atau laki-laki dan sekarang bukan dia yang menjadi suami atau si Anda, jangan didramatisir. Jangan merasa menjadi orang paling menderita. Junjungan kita Nabi Muhammad nggak menikah dengan orang yang dia cintai kok. Ini pertama. Jadi kisah ini kan jarang diekspos gitu loh. Jadi kalau Anda menderita karena cinta, mosok ikhwan ngaji wis duwe bojo, duwe anak pengajian, goro-goro ketemu karo mantan goyang keluargane kan dia jadi masalah toh Mas. Kene mantane wong pengajian enggak. Cuma dia niatnya jadi dai, ya saya akan bimbing mantan saya untuk hijrah. Lah kowe malah sudah hijrah ke jalur mantan, kok mantanmu akan kau hijrahkan ke jalurmu loh. Ini jadi masalah. Secara tidak langsung ini mengajarkan kepada kita bahwa satu, bahwa jodoh itu Allah yang menentukan, bukan kita. Dan kisah tidak menikah dengan perempuan yang dicintai itu bukan hanya Muhammad, banyak. Salah satu cerita yang terkenal adalah ceritanya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi jatuh cinta kepada seorang perempuan dari Bani Laith, penduduk lokal. Sementara namanya Salman Al-Farisi, dia orang Persia. Dia melamar, takut tidak paham adat istiadat dan itu membuat ditolak. Maka Salman kemudian meminta tolong kepada Abu Darda, saudara yang dipersaudarakan oleh Rasulullah, untuk melamarkan. Hanya mereka berdua datang ke rumah perempuan itu. Saya nggak tahu adatnya seperti apa, yang jelas saya baca Salman menunggu di luar, Abu Darda masuk ke dalam rumah. Kalau Abu Darda mengatakan kepada tuan rumah, maksud kedatangannya, saya kesini untuk melamar, tapi bukan untuk saya melamar putri bapak untuk saudara saya, Salman yang sekarang ada di luar. Kemudian Abu Darda memuji-muji Salman, ya, orangnya sabiqun al-awwalun, sahabat Nabi terkemuka, pintar. Dipuji-pujilah Salman itu. Tapi begitu selesai dia memuji-muji Salman, tuan rumah mengatakan, "Amma Salman falanuzawiju walakinna nuzawijuka." Maaf, kalau untuk Salman saya tidak akan menikahkan putri saya dengannya. Tapi kalau Anda berkenan, Anda saja. Jadi kalau orang Melayu mengatakan pucuk dicinta ulam tiba. Ora rekoso mak petuduknya ngarep gitu loh. Rasanya ada angel golek fit and proper test perempuan solehah seperti apa, tiba-tiba ada. Artinya Salman itu pasti sudah milih perempuannya yang tidak sembarangan yang dipilih Salman. Tiba-tiba sekarang perempuan itu mengatakan malah pengennya nikah dengan Abu Darda. Maka sambil malu-malu Abu Darda keluar, kemudian menemui Salman dan mengatakan, "Ya akhi, wahai saudaraku, inna qad kana syai'un astahi an aqurahu lak." Ada sesuatu yang terjadi di dalam sana yang saya malu cerita sama kamu. Kenapa? Tanya Salman. Ya karena saya sudah berusaha untuk melamarkan perempuan itu untuk dirimu, tapi ternyata malah aku yang diterima menjadi menantu.
Salman mengatakan, "Ana ahaqu nastahya minka." Harusnya aku yang lebih malu daripada kamu. Orang lamar sendiri sebagai laki-laki dewasa bisa, kenapa harus minta tolong orang lain? Walakin an akhtubaha walakin idza qada amru kana maf'ula. Aku sudah melamar perempuan itu, tapi ketika Allah menakdirkan dia menjadi milikmu, ya sudah. Maka yang terjadi adalah takdir Allah. Akhirnya perempuan itu menikah dengan Abu Darda, dan kita sebut dengan Ummu Darda. Kisah-kisah seperti ini tidak cuma satu dua. Bagaimana pada akhirnya kita menjadi rumah tangga itu bukan dengan orang yang kita cintai. Meskipun dalil aslinya tadi adalah jika kami tidak melihat dua orang yang saling mencintai kecuali dalam pernikahan. Jadi kalau Anda bisa mencintai istri mencintai Anda, itu luar biasa rasanya. Menikah dengan orang yang kita cintai dan mencintai kita luar biasa. Tapi saya katakan, berapa di antara yang hadir, yang hari ini hadir, yang betul-betul seperti itu berapa? Termasuk saya. Termasuk saya. Jadi waktu itu saya lulus dari pesantren, kemudian saya datang ke sebuah pesantren yang lain. Ketemu dengan ustadz yang ada di situ, dan kemudian ditanya, "Kamu sudah menikah?" "Belum." "Mau dicarikan istri?" "Ya maulah." Orang waktu itu saya juga siapa gitu ya, pemuda, kerjanya juga belum jelas, hasilnya juga belum, jadi juga nggak pede juga. Apa ada sih yang mau jadi istri saya ketika saya ngajari dia hidup sederhana? Maka saya bilang, ya enggak apa-apa, dicarikan. Yang kamu cari yang seperti apa? Saya bilang yang pertama, keturunan orang baik-baik. Karena saya sangat yakin bahwa perilaku bapak dan ibu itu menurun kepada anak. Yang kedua, saya pengen orangnya yang pintar, karena nanti saya sering pergi keluar rumah. Kalau saya dialog dengan istri, saya pengennya singkat-singkat tapi dia langsung paham. Itu maknanya dia pintar. Kalau saya dapat istri yang nggak pintar, saya mungkin nggak sabar, nanti malah jadi bertengkar. Mi, siapkan baju dan kebutuhan untuk keluar kota 2 hari. Ya, nek pintar langsung tahu celananya berapa, bajunya berapa, kaosnya berapa, terus kemudian tahu peralatan mandinya disertakan atau tidak dan macam-macam tahu. Jadi nanti tinggal ini sudah selesai kopernya, saya langsung berangkat, selesai. Coba kalau istri saya bodoh, siapkan baju untuk 2 hari, itu bajunya berapa, celananya berapa, kan tambah jengkel saya kan gitu. Kebanyakan juga nganggur sampai di bawah sana nggak kepake sampai rumah lagi. Kalau sedikit juga bingung. Kalau di sana panitianya nyediakan laundry nggak apa-apa, kalau nggak bisa. Kalau saya diundang satu kota ternyata acaranya di situ terus, bisa sih laundry. Tapi kalau pindah-pindah kota nggak bisa, Pak. Itu kalau bajunya kurang, itu ada kota-kota yang panas gitu. Kita pakai baju pagi sampai maghrib, itu udah bau, udah kecut. Malamnya harus ganti baju. Tapi ada kota-kota yang dingin, acara seharian di hotel misalnya pakai AC, itu mungkin pagi sampai malam nggak ganti baju juga nggak apa-apa. Oke, ada kok. Ini ada seorang perempuan yang keluarganya insya Allah keluarga baik-baik, bapaknya pimpinan cabang Muhammadiyah, adik-adiknya juga banyak yang di pondok, juga anaknya insya Allah masuk 3 besar terus. Ya udah, saya nggak punya alasan untuk menolak kan. Ya udah, saya nikah dengan istri saya. Jadi kalau dibuat film gitu, film saya itu berjudul Istriku Pilihan Ustadku, bukan pilihan saya. Tapi saya percaya itu pilihan Allah gitu loh. Artinya kemudian saya dan istri menjalani pernikahan sekarang sudah masuk ke tahun 26, nggak masalah juga kok, nggak usah didramatisir. Nah, sekali lagi, sebenarnya persoalan pernikahan itu lebih mengarah kepada tanggung jawab, bukan kepada cinta. Ini bisa kita lihat ketika Ja'a rajulun illa Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib wa qala lahu inna indi bintan mimman taruzawijuha. Qala zawij man yakhafullah.
fa innahu in ahabbaha akramaha wa in abghadaha lam yudlimha. Datang seorang bapak menemui Imam Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah. Kemudian bertanya, saya punya seorang anak perempuan. Dengan laki-laki seperti apa menurut Anda saya harus menikahkan putri saya? Menurut Anda saya harus menikahkan dengan laki-laki yang seperti apa? Minta pengarahan. Waktu itu Imam Al-Hasan mengatakan, Zabid sama yakhafullah, nikahkanlah dengan orang yang takut kepada Allah. Ini namanya hikmah. Hikmah itu adalah kalimat yang pendek, ringkas, tapi mencerminkan kedalaman ilmu. Jadi orang yang bisa memilih kata-kata yang pendek dan ringkas, tapi kalau dijabarkan bisa menjadi sangat luas, itu namanya orang yang punya hikmah. Nikahkanlah dia dengan orang yang takut kepada Allah. Kemudian Imam Hasan menjabarkan begini, in ahabbaha akramaha. Kalau nanti setelah menikah dia bisa mencintai putrimu, dia akan memuliakannya. Kesimpulannya apa? Cinta itu memuliakan, bukan menghinakan. Jadi kalau ada laki-laki datang menemui perempuan dan mengatakan aku cinta kepada kamu, perempuan yang kenal pengajian akan mengatakan muliakan aku dengan cintamu. Bagaimana cara memuliakan cinta? Ya menikahi. Jadi nanti kalau ada laki-laki datang, aku cinta kepadamu, matamu membuat aku tidak bisa tidur, senyummu membuat aku galau, ketawamu membuat aku gila. Tapi ya udah nikahi aku. Ya udah usah, jangan cepat-cepat nikah, kita pacaran dulu, penjajahan dulu. Itu orang itu nggak cinta. Maka perempuan-perempuan yang pintar memahami hadis Nabi tadi, kami tidak bisa melihat dua orang yang saling mencintai kecuali dalam pernikahan. Jadi kalau ada orang jatuh cinta tidak menikahi, itu namanya tidak memuliakan, dia akan menghina Anda. Pegang-pegang Anda padahal belum mahram dan dosa. Itu kan, begitu seterusnya. Jadi cinta itu memuliakan. Makna yang kedua bahwa ada cinta yang munculnya setelah menikah. Jadi pada waktu menikah dia bukan perempuan yang Anda inginkan. Dia bukan laki-laki yang Anda inginkan, tapi dalam proses pernikahan akhirnya Anda sekarang mencintai. Jadi mungkin ada bapak ibu di sini yang ngomong, saya mencintai istri saya mencintai istri. Iya, tapi bukan yang dari awal menikah. Wa in abghadaha lam yudlimha. Lah nanti kalau setelah menikah itu dia tidak bisa mencintai putrimu, dia tidak akan mendoliminya, dia tidak akan menyakitinya, tidak akan memukulnya, tidak melakukan KDRT karena takutnya kepada Allah. Maka nikahkanlah putrimu dengan orang takut kepada Allah. Jadi kalimat ini ternyata tidak mengarah kepada nikahkanlah putrimu dengan orang yang tampan, nikahkanlah putrimu dengan orang yang mapan, nikahkanlah putrimu dengan orang yang mencintai dan dia cintai. Bukan. Nikahkanlah putrimu dengan takut kepada Allah. Artinya bukan, cinta itu bukan pertimbangan utama ketika kita menikah. Berdasarkan riwayat ini, bukan pertimbangan pertama. Bahwa kalau Anda bisa mencintai dia, dia mencintai Anda dan menikah, itu luar biasa. Tapi sekali lagi saya bilang, berapa banyak yang bisa seperti itu, sedangkan Rasul saja tidak. Lah Khadijah itu gimana? Aku mendapatkan cinta Khadijah. Jadi yang mencintai Muhammad itu Khadijah, Muhammadnya enggak. Semua sahabat juga tahu Muhammad itu mencintai Aisyah nanti. Tapi sebelum Aisyah muncul, Aisyah kan seusia putrinya. Itulah. Ketika Muhammad muda sebagai laki-laki yang normal, jadi cinta pertamanya Muhani itu tadi. Yang qadarullah nggak bersatu, meskipun dengan 2 kali lamaran. Cinta itu bukan menjadi modal utama dalam sebuah pernikahan. Dan dalam 15 tahunan saya menjadi konsultan keluarga, itu menjadi semakin nyata. Banyak orang-orang yang cinta-cintaan, tapi ternyata setelah menikah kacau, Pak. Coba, mereka saling mencintai, akhirnya sampai melakukan hubungan suami istri padahal belum resmi jadi suami istri. Katanya karena cinta. Begitu yang perempuan hamil, itu kan buah cinta kasih, kalau bahasa kita begitu. Tiba-tiba Anda bilang cinta, tapi Anda bilang sama dia, gugurkan kandunganmu. Cinta apa? Itu anakmu nanti kalau lahir mirip kamu, kenapa harus kamu gugurkan? Jadi ketika cinta itu berbenturan dengan tanggung jawab, kita nggak siap. Ada perempuan yang pacaran lama, kemudian minta sama pacar untuk menikahi, selalu menghindar, jangan sekarang, belum siap, belum siap. Nah kalau gitu jangan jatuh cinta.
Bagaimana bisa perempuan yang kamu cintai minta kamu nikahin, kamu nggak siap, mundur? Dan saya bertemu dengan orang yang mengaku mencintai, tapi nanti ketika ada masalah gampang mukul, gampang teriak-teriak, gampang mecah-mecahkan barang. Nanti habis begitu minta maaf dan mengatakan aku cinta kamu, tapi begitu rumah tangga mereka. Jadi modal utama menikah itu sebenarnya bukan cinta. Rasul tidak menikah dengan Khadijah itu bukan karena Rasul mencintai Khadijah, tapi Khadijah yang mencintai Rasul. Dan banyak kisah-kisah yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa modal utama pernikahan itu bukan cinta. Makanya kalimatnya, nikahkanlah putrimu dengan laki-laki yang takut kepada Allah. Bukan laki-laki yang mencintai putrimu atau yang dicintai putrimu, bukan. Nah kalau begitu modal utamanya apa? Tanggung jawab. Innallaha sa'ilun kularana mastar'ahu ahabatu amdu yahdas rajulan li baitihi. Sesungguhnya Allah akan bertanya kepada setiap pemimpin tentang kepemimpinannya, apakah dia menjaga kepemimpinan itu atau mengabaikannya. Sampai Allah nanti bertanya kepada seorang laki-laki tentang keluarganya. Tentang tanggung jawab itu kan dimulai dari rasa takut. Takut kalau berkhianat, takut kalau tidak amanah. Akhirnya apa? Melakukan meskipun mungkin tidak mencintai. Atau hadis yang lain mengatakan kafa bil mar'i ithman ayudhai amma yaqut, cukuplah seseorang dianggap berdosa kalau dia mengabaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Terus gimana coba kalau sekarang saya menjalani rumah tangga, saya nggak cinta sama istri nggak cinta sama saya, gimana Ustaz? Satu, cintailah Allah. Karena pada dasarnya cinta yang paling murni itu adalah cinta kepada Allah. Maka di dalam Islam antara iman dan cinta kepada Allah itu akan berhubungan, paralel. Ya, man ahabba fillahi wa baghadha fillahi faqad istakmalal iman. Barang siapa yang mencintai sesuatu karena Allah dan membenci sesuatu karena Allah, maka dia telah menyempurnakan imannya. Kemudian nanti di dalam surat Al-Baqarah ayat 165 dikatakan wa minan nasi mayyattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Sedangkan orang-orang beriman sangat cinta kepada Allah. Jadi keimanan kita akan berbanding lurus dengan kecintaan kita kepada Allah. Semakin tinggi iman kita, semakin kuat juga cinta kita kepada Allah. Dan itulah modal pernikahan. Jadi Anda bisa tidak mencintai putri istri Anda, tapi Anda memperlakukan dia dengan baik karena Anda mencintai Allah itu Anda bisa begitu. Seorang perempuan juga bisa menjadi istri yang baik bagi suami yang tidak dicintai kalau dia punya cinta kepada Allah yang cukup. Bahkan Imam Ahmad bin Yazid Al-Khuzai mengatakan al-hubbu idza lam yakun fillah yazul. Cinta itu kalau bukan karena Allah maka akan hilang. Ya bilang cinta-cinta tapi nanti setelah menikah mungkin yang dia lakukan bukan sesuatu yang baik. Karena modal utama bukan cinta. Kalaupun cinta kita sebut modal utama itu cinta kepada Allah. Sekarang kita logika begini. Muhammad mencintai Fakhitah atau Ummu Hani, melamar ditolak. Muhammad dilamar oleh Khadijah. Kalau bahasa Jawa lebih luas. Kalau laki-laki yang datang namanya melamar, kalau perempuan yang datang namanya ngunggah-unggahi. Jadi Muhammad itu adalah andi-andi lumut sebenarnya itu. Jadi Khadijah yang ngunggah-unggahi, yang menawarkan itu dinikahi. Jadi saya katakan nanti Rasulullah menikah dengan Aisyah
perempuan yang beliau cintai yang kedua setelah Ummu Hani ini. Artinya ketika Muhammad itu menikah dengan Khadijah, Khadijah lah yang mencintai Muhammad, Muhammad tidak. Dan karena akhlak Khadijah yang luar biasa, maka meskipun tidak mencintai Khadijah, Rasul tetap menjadi suami yang baik bagi Khadijah. Hatta Khadijah sudah meninggal, Rasul masih suka mengingat-ingat kebaikan Khadijah. Kemudian ketika Khadijah meninggal dunia, Rasul menikah dengan Saudah dan Aisyah. Yang dicintai Rasul adalah Aisyah. Artinya istri-istri Nabi yang lain setelah itu bukan perempuan yang dicintai Rasul. Bukan perempuan yang dicintai Rasul. Artinya Rasul bisa menjadi suami yang baik bagi istri-istri lain yang tidak dicintai itu. Ummu Salamah, Sofia, Saudah, Zainab. Istri Rasul itu tidak dicintai Rasul. Rasul mencintai Aisyah. Itu para sahabat sudah tahu kok. Artinya Muhammad bisa menjadi suami dari perempuan-perempuan yang tidak dicintai. Dan bukan hanya menjadi suami, Muhammad meniduri mereka. Jadi Muhammad itu bisa tidur dengan istri yang tidak dicintai. Dan tidak semua istri Nabi itu cantik. Oke, Khadijah cantik, Aisyah cantik, Sofia cantik, ya. Kemudian Ummu Salamah cantik, oke. Tapi Hafsah enggak. Sampai Umar bin Khattab itu mengatakan kepada Hafsah, kamu jangan macam-macam sama Rasulullah. Itu kamu bukan anakku, itu enggak dijadikan istri sama Rasulullah. Karena memang enggak cantik. Sofia itu cantik, tapi enggak tinggi, Pak. Jadi suatu hari itu Aisyah tuh membelakan isyarat tangan itu yang maknanya adalah Sofia itu orangnya pendek, jadi kurang tinggi. Jadi istri Nabi itu ada yang cantik, ada yang biasa, ada yang tidak cantik. Istri Nabi itu ada yang tinggi, ada yang kurang tinggi. Dan atas nama keadilan poligami, Rasul bisa menggilir mereka secara adil. Jadi maknanya Pak, Rasul bisa tidur dengan laki-laki perempuan yang tidak dicintai. Rasul bisa menjadi suami yang baik bagi perempuan yang tidak dicintai. Jadi Muhammad itu mencontoh bagaimana kita nanti kalau kita tidak mencintai istri kita, ya jangan semena-mena. Karena Rasul bisa kok punya istri-istri lebih dari satu orang yang tidak dicintai dan Rasul tetap adil bagi mereka. Bahkan dalam konteks pendidikan, Rasul nanti bukan hanya memerankan sebagai suami yang berpraktek poligami atau ta'adud, punya istri lebih dari satu, tapi Rasul bahkan mendidik anak tiri. Pada satu hari Rasulullah makan dengan seorang anak laki-laki kecil yang lasak, ambil sana ambil sini, nggak tertib. Kemudian Rasul mengatakan kepada laki-laki itu, ya gulam, wahai anak kecil, idza akalta fasamilah. Kalau kamu makan, baca bismillah. Wa idza akalta fabiyaminik. Kalau kamu makan, pakai tangan kanan. Wa idza akalta famimma yalik. Dan kalau kamu makan, ambil yang paling dekat. Saya yakin Anda pernah mendengar hadis ini. Karena ini hadis populer dan di sekolah-sekolah TK, SD mesti diajarkan karena ini adalah hadis tentang etika makan. Yang terselip di situ adalah kita tidak tahu siapa laki-laki atau anak kecil ini. Yang ternyata setelah kita baca riwayatnya, dia adalah Umar bin Abi Salamah. Maksudnya, lah kalau dia Umar bin Abi Salamah, berarti dia anaknya Ummu Salamah, perempuan yang dinikahi Rasulullah, janda beranak 3. Berarti dalam cerita ini Muhammad, Nabi kita ini memerankan sebagai bapak tiri yang sedang mendidik anak tirinya. Gitu loh maksud saya. Jadi adegan makannya itu Rasulullah sedangkan anak tiri. Dan kemudian ketika anak tiri ini etika makanannya tidak sopan, maka Rasul mengingatkan, nek mangan ki maca bismillah. Nek mangan kuwi nganggo tangan tengen, nek mangan kuwi golek sing cedhak. Jadi Rasul sedang mendidik anak tiri. Yang lebih hebat lagi adalah pendidikan itu ternyata tidak hanya di sekolah, tapi bahkan dimulai di rumah. Kenapa?
Karena setelah ditegur Rasulullah itu, Umar bin Abu Salamah dalam hadis itu mengatakan, sejak hari itu ketika aku makan, maka caraku makan adalah seperti yang diajarkan Rasulullah. Jadi Rasul berhasil mendidik anak tirinya itu menjadi orang yang punya etika makan. Duduk, baca bismillah, pakai tangan kanan, ambil yang paling dekat. Itu dilakukan di rumah pas makan. Berhasil. Jadi jangan memahami bahwa pendidikan itu hanya di sekolah, bukan. Di rumah itu perilaku bapak dan ibu itu akan menjadi contoh bagi anak-anak mereka. Coba sekarang Anda nyekolahkan anak, wis biayanya mahal, yang bayar SPP, Anda bekerja sampai istilahnya untuk banting tulang, tulangnya dibanting-banting nanti remuk gitu ya. Wis bayar, telat sudah kacau, pinjam sana pinjam sini. Itu belum tentu anak Anda lulusan SMA itu ngerti etika makan. Coba tiba-tiba anak Anda menjadi cicak kalau makan kacang diunjalkan ke udara, baru ilatnya metu nangkep, kan hanya cicak yang kalau makan itu reptil lah minimal, bukan cicak tok gitu ya. Reptil itu kalau makan kan ilatnya ditokke terus dienggo nangkep gitu loh Pak. Lah anakmu ku wedok kerudungan ning kacangnya diunjalke yang ndhuwur terus ilatnya metu ngono kan lho. Dek tipe ora niru nabi, niru iklan. Ijazah SMA kelakuan cicak gitu loh. Itu menunjukkan bahwa Rasul itu di rumah itu bisa membuat anaknya berkarakter, dan itu anak tiri. Jadi bapak-bapak di sini yang pengen nikah lagi, berarti ngambil ibrah dari sini. Anda kalau nikah lagi dengan janda, berarti yang Anda pikirkan bukan cuma janda itu, tapi juga anak-anaknya. Anda nanti jadi bapak sambung, tolong didik dengan baik. Lah saya bertemu dengan orang-orang yang jangankan kok anaknya janda itu, anaknya sendiri aja nggak dipikir gara-gara mikir janda itu. Coba ya. Mumet orang jenengan, Nabi sudah ngasih contoh begini. Kalau kamu memang mengambil sikap begitu, ya kamu harus bertanggung jawab dong didik anak-anak itu. Gitu loh. Jadi Rasul bisa tidur dengan perempuan yang tidak dicintai. Rasul bisa menjadi suami baik dari perempuan-perempuan yang tidak dicintai, bahkan sampai mendidik anak-anak bawaannya. Ini menunjukkan bahwa Anda harusnya lebih banyak merujuk kepada Quran, hadis dan kisah-kisah salaf daripada baca buku dan nonton film tentang cinta. Seolah-olah kalau Anda menikah dengan orang yang tidak Anda cintai, Anda menderita. Begitu ketemu sama yang dicintai di reuni, anak istri ditinggal begitu saja. Nggak begitu cara memahami Islam. Jadi Anda harus punya modal. Modalnya bukan mencintai pasangan Anda. Kalau Anda mencintai pasangan itu luar biasa, saya sudah bilang. Tapi saya katakan yang berapa orang sih yang di sini? Ada yang mau jujur nggak di sini? Hadiahnya adalah air amanah. Ada yang jujur sini. Anda betul-betul menikah dengan orang yang Anda cintai sebelum menikah loh. Karena ada yang berhasil menghadirkan cinta setelah menikah gitu loh. Seperti tadi kalimat Imam Hasan. Nikahkanlah putrimu dengan orang yang takut kepada Allah. Kalau nanti setelah menikah dia mencintai putrimu, berarti ada yang nanti cintanya datang setelah menikah. Nah, saya mau nanya bapak-bapak dan ibu di sini, Anda mencintai dia, dia mencintai Anda dan menikah, tapi cinta itu datang sebelum menikah. Siapa? Ayo jujur. Jangan-jangan Anda termasuk seperti saya, istriku pilihan ustadku. Nggak banyak Pak, Anda nggak ngomong pun dari wajah Anda udah kelihatan. Nggak banyak yang betul-betul menikah dengan yang dia cintai. Nah sekarang tanggung jawab Anda adalah memelihara pernikahan itu dengan baik. Bukan kemudian menjadikan alasan tidak mencintai itu melakukan tindakan-tindakan yang merugikan istri atau suami Anda. Kenapa? Karena sudah saya bilang, Rasul tidur dengan istri yang tidak dicintai dan tidak cantik semuanya. Tidak semuanya cantik. Jadi Rasul bisa tidur dengan istri yang tidak dicintai dan wajahnya tidak cantik. Kok bisa? Ya demi keadilan poligami. Berarti untuk menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik, nggak harus modalnya saya mencintai pasangan saya, bukan. Tapi modalnya cinta kepada Allah dan rasa takut kepada Allah itu. Dari riwayat-riwayat yang tadi sudah saya sampaikan. Yang kedua, selain Anda tadi ya, cinta pada itu sebenarnya tentang kualitas iman sih. Quran mengatakan walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang-orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah. Jadi kalau kita betul-betul beriman, insya Allah bisa. Kalau tidak bisa justru iman kita yang dipertanyakan. Karena man ahabba fillah, barang siapa yang bisa mencintai karena Allah, wa abghadha fillah, dan membenci karena Allah, faqad istakmalal iman, dia telah menyempurnakan imannya.
Jadi termasuk dari iman itu adalah kita akhirnya fokus untuk mencintai Allah, dan itu energi yang luar biasa. Jadi ada orang itu bisa menjalani tugas sebagai seorang suami, sebagai istri, meskipun tidak mencintai pasangannya. Dia bisa melakukan itu karena apa? Karena cintanya kepada Allah. Yang kedua, Anda harus percaya bahwa takdir jodoh itu ada. Dan takdir jodoh itu berjalan dengan rumusnya sendiri, dan kadang-kadang tidak selalu sama dengan yang kita inginkan. Seperti Nabi Muhammad tadi, Muhammad muda sama Ummu Hani tadi, dia mencintai Ummu Hani mencintai Muhammad, tapi nggak menyatu. Apalagi kalau kamu yang cinta dia nggak cinta kamu, itu lebih pedih lagi, itu loh. Cinta yang bertepuk sebelah tangan, ya. Cinta yang tidak berbalas lebih menyakitkan. Lawang yang sama-sama jatuh cinta saja tidak bisa menjadi suami istri kok. Dalam kasusnya Rasulullah ya, Muhammad muda, Muhammad dengan Fakhidah ini sama-sama jatuh cinta. Tapi dalam kasus Salman, kan Salman yang mencintai perempuan itu kan nggak mau jadi istrinya Salman. Dia maunya jadi istrinya Abu Darda. Beberapa waktu yang lalu saya didatangi oleh seorang pemuda. Dia kayak orang stres gitu. Kenapa? Dia mencintai seorang perempuan, akhwat ngaji. Si akhwat juga cinta sama ikhwan ini, orang pengajian. Istilahnya ikhwan dan akhwan. Ikhwan dan akhwat. Nah, mereka saking sama-sama sukanya, mereka sudah berjanji akan menikah. Dan bahkan bulan yang ditentukan untuk melamaran itu sudah ditentukan, besok bulan ini saya akan melamar kamu, saya sudah punya cukup tabungan. Saking cintanya itu, nggak tahu mereka terlena kemudian melakukan hubungan suami istri. Tapi si ikhwan ini yakin aja, wong saya sudah jelas mau sama dia, dia jelas mau sama saya, bulan saya ngelamar sudah ditentukan kok. Maka semesta akan menjalankan takdirnya. Begitu dia sudah lihat tabungannya cukup, kira-kira berapa bulan mau melamar, tiba-tiba ibunya datang dan mengatakan, "Le, aku duwe utang ditagih kudu melunasi. Nilainya ratusan juta." Maka semua tabungannya habis untuk membayar utang ibunya itu. Dia nol sekarang. Nah, karena nol maka dia tidak berani datang ke tempat yang perempuan itu, mundur. Kenapa? Nggak ada modal. Tapi dia yakin, wong sudah tidur bareng kok. Gitu. Akhirnya beberapa bulan kemudian dia menemui perempuan itu untuk melamar, dan dia kaget karena perempuan itu sudah menikah dengan laki-laki yang lain. Jadi perempuan itu merasa kecewa karena laki-laki tidak menepati janji. Tapi laki-laki ini mau ngomong kalau dia mundur karena urusan keluarga juga tidak berani. Akhirnya terjadi seperti itu. Dia datang ke tempat saya, "Gimana Ustaz? Saya harus menikah dengan perempuan itu. Saya sudah pernah meniduri dia." Padahal itu ikhwan dan akhwat ngaji. Ya, saya bilang, "Mas, kan kamu juga di pengajian sudah pernah dibahas tentang takdir, termasuk takdir jodoh. Dia memang bukan jodohmu. Kamu mau ngapain sama dia juga nggak akan jadi jodohmu. Maka jangan melakukan tindakan-tindakan yang salah. Jadi suatu saat dia tidak jadi jodohmu, kamu tidak tersiksa seperti ini. Karena dia pernah tidur, itulah dia tersiksa gitu. Itu gara-gara ibu saya, gara-gara bapak saya. Ibu saya punya utang banyak, gara-gara bapak nggak ngasih nafkah." Enggak, Mas. Yang mau lakukan itu sudah benar. Kamu nolong ibumu. Kamu dari bayi sampai gede itu, ibumu sudah mengeluarkan uang jauh lebih banyak daripada yang kamu keluarkan buat bayar. Tidak ada istilahnya anak berbakti pada orang tua kok salah. Itu cuma cara Allah saja untuk membuat kamu ngerti bahwa dia memang bukan takdir jodoh. Jadi Anda boleh suka seseorang, tapi lakukan cara-cara yang sesuai syariat. Jangan lakukan hal yang melanggar. Kalau nanti sudah melanggar, okean dosa ora sida dadi bojo. Bisa jadi kamu hidup stres loh. Sudahlah. Lakukan cara-cara yang benar. Jadi kalau nggak jadi ya nggak apa-apa. Kalau jadi juga tidak melakukan, modalnya bukan dosa dan maksiat gitu loh. Dan saya banyak bertemu dengan pernikahan-pernikahan yang maaf, tinggal berapa hari itu dibatalkan tuh banyak. Nah, jadi Anda harus percaya takdir jodoh.
Jadi kalau saya misalnya ketika dulu ditanya sama ustadz saya itu, ya, mau dicarikan istri, mau yang kamu cari seperti apa, yang begini-begini, ya ini ada, selesai. Saya cuma mengatakan kalau sampai nanti saya ijab kabul dengan dia, berarti dia jodoh saya. Kalau tidak, mesti nanti ada apa yang membuat tidak jadi. Dan ketika terjadi ijab kabul, ya saya mengatakan, ya sudah, ini perempuan yang ditakdirkan menjadi jodoh saya, titik. Selama dia tidak melakukan dosa besar dan maksiat, kenapa dipersoalkan? Nah, karena ilmu saya mengatakan modal nikah itu memang, ya kalau ada yang punya cinta, alhamdulillah, kalau enggak juga enggak apa-apa gitu. Makanya kalau Anda lihat, gampang sekali dulu para salaf ketika ada sahabatnya meninggal dunia, terus langsung kemudian melamar istri sahabatnya jadi istrinya dia gitu kan. Jadi ada sahabat itu yang sampai punya 4 atau 5 orang anak gitu, 4 sampai 5 suami gitu. Atikoh itu anaknya Abdullah, menantunya Abu Bakar As-Siddiq itu nikah sampai 5 sahabat coba. Kayak sahabat semua. Oke. Kemudian selain percaya kepada takdir jodoh, yang berikutnya adalah ujian kita memang berbeda-beda. Jadi ada orang yang ujiannya karena ekonominya sulit, jadi makannya jarang enak. Tapi sejak banyak masjid menyelenggarakan sholat subuh dilanjutkan dengan makan bareng, ya lumayan enak gitu. Tadi saya sebelum kesini kan ngisi di Kelodran sana, sholat subuh langsung dilanjutkan kajian terus sarapan. Tapi tadi saya pamit dulu waktu sholat subuhnya masih jam 4, setengah 4 gitu, saya ikut makan karena masih cukup waktu kesini. Tadi enggak, saya pamit. Saya menunya lumayan kok gitu. Ya. Ada orang yang nanti ujiannya adalah dia nggak punya cukup uang untuk gonta-ganti baju. Ada yang ujiannya nanti mungkin sampai 15 tahun menikah, rumah masih ngontrak. Ada yang nanti ujiannya 7 tahun menikah, belum dikasih momongan sama Allah. Tapi ada juga orang yang ujiannya adalah apa? Tidak menikah dengan orang yang dia cintai gitu loh. Jadi kamu mungkin bukan termasuk yang lapar, mungkin kamu bukan termasuk orang yang telanjang, mungkin kamu orang yang punya rumah, punya mobil. Tapi hatimu dicuri oleh orang yang orang itu nggak bisa jadi pasanganmu. Itu ujianmu di situ gitu loh. Masing-masing kita ujiannya beda-beda. Jadi mungkin ada loh di antara bapak-bapak di sini yang sudah punya istri tapi rasanya dicuri sama perempuan lain gitu ya. Perempuan tuh ngajak reunian nanti habis lebaran, bahaya loh itu. Ya silakan reunian aja, datang aja. Tapi kalau Anda orangnya yang baperan jangan. Karena biasanya setelah lebaran itu saya banyak menghadapi masalah-masalah rumah tangga yang kacau gara-gara datangnya makhluk dari masa lalu, namanya mantan. Akhirnya CLBK, cucian lama belum kering, jadi masih jamur dan basah gitu loh. Itu saya sampai dapat WA itu begini, Ustaz, saya sudah menikah 15 tahun, punya 3 orang anak, saya dengan suami tidak ada masalah. Kata pentingnya, tidak ada masalah. Tapi tadi pagi saya ikut reuni dengan teman-teman SMP dan saya ketemu dengan mantan saya. Kok hati saya berdebar-debar ya? Lalu sing ngeraneng masalahnya berdebar-debar, apalagi gitu loh. Apalagi yang dari rumah ada masalah, ambiar wes ora berdebar-debar gitu. Gitu. Makanya tidak semua undangan reuni juga harus dituruti. Jadi mungkin ada ikhwan-ikhwan ini kan tidak semua lulusan pesantren. Mungkin ikhwan-ikhwan ini ada yang SMP SMA-nya dulu pernah suka sama perempuan gitu loh, dan tidak jadi istrinya, dan kemungkinan besar kalau besok reuni ketemu. Tidak harus datang juga. Kalau nanti kedatangan Anda di sana malah mengambiarkan rumah tangga Anda, jangan. Yang boleh datang ke reuni itu cuma 3 orang. 1 orang yang tidak baperan. Jadi Anda pakai logika, bukan pakai perasaan. Jadi begitu datang reuni, ketemu sama mantan, ya biasa aja. Gimana kabarnya? Baik. Atau Anda ngomong sama dia, hei masa lalu, aku menuju masa depan, dan kamu tidak ada di dalamnya. Ya aja selesai. Gitu. Ojo malah nulis yang jero mburi betul loh, terbayang-bayang mantan. Nanti dia anak terus ya tetap baik kelingan lah wong ditulis kayak ngono.
yang kedua yang boleh datang ke reuni adalah orang yang mendengar kabar mantannya sudah mati. Itu boleh reuni, karena apa? Aman gitu loh berarti. Gitu. Atau yang ketiga, orang yang boleh reuni datang sama pasangannya. Silahkan. Nanti ketemu sama mantan nggak apa-apa. Anda kenangan sama istri, iki mantanku dhisik, gitu. Atau kalau itu menyakitkan, ya ngomong ini teman saya dulu waktu sekolah. Terus Anda ngomong sama teman Anda, ini istri saya sekarang. Hanya cara tidak langsung Anda sudah mengatakan, jangan ganggu saya sudah ada yang memiliki. Saya kemarin ke Jakarta, ada hewan yang manis ya, ada manis-manisnya gitu. Memang anaknya cute gitu, kecil, enggak yang tinggi besar gagah, enggak. Badannya ramping tapi mukanya manis gitu. Itu istrinya ya cantik sih, tapi dia protektif sama suaminya. Jadi belikan kaos itu judulnya apa? Sudah ada yang memiliki. Itu coba. Dari Anda boleh nanti reuni bawa kaos kayak gitu loh, biar mantan jaga jarak gitu ya. Itu. Walaupun jadi ini termasuk bagian dari ujian hidup. Jadi maknanya ujian itu luas gitu loh. Ada orang yang teruji ketika dia tidak bisa menikah dengan orang yang dia cintai. Ya tidak semua begitu, tapi kalau Anda termasuk yang diuji Allah di situ, ya sudah. Toh itu juga salah Anda sendiri. Kenapa juga punya mantan? Coba dulu waktu SMA nggak pacaran, nggak apa-apa kan juga nggak punya mantan toh. Alhamdulillah saya waktu SMA nggak pacaran. Dulu saya tuh berpikir apa aku ya elek banget toh, kok ya orang yang sebelum jadi pacarku gitu kan. Jadi saya merasa hidup itu ya karena waktu itu saya sekolahnya negeri gitu ya, sampai akhirnya kenal rohis, kemudian kenal ngaji. Tapi hari ini saya malah bersyukur kepada Allah. Kenapa? Ternyata itu cara Allah menjaga saya agar tidak jatuh pada pacaran itu. Jadi ketika saya nikah dengan istri saya, ya saya nggak punya bayangan banding-bandingan dengan siapa, nggak ada. Nggak ada. Bahwa saya pernah suka dengan perempuan, iya normal lah, saya laki-laki normal kok. Ketika SMA saya suka sama perempuan, tapi cah SMA sing disenengi ki apa? Ya sing disenengi wong akeh gitu loh. Ketua OSIS ya suka dia, ketua kelas juga suka dia, yang jago basket juga suka dia, gitu kan. Akhirnya apa? Karena saya orang kampung, SMA-nya di Boyolali, saya orang Banyudono, akhirnya kan kalah bersaing. Ya akhirnya apa? Cinta dalam diam gitu lah. Terus meneng tok wis, tapi ya enggak, ya cuma senengnya anak SMA, enggak sampai yang pacaran cinta-cintaan. Jadi ketika saya menikah dengan istri saya, enggak banyak hambatan, enggak ada yang mengusik hati saya karena dari masa lalu enggak ada yang datang, enggak punya gitu. Ya. Kemudian sekarang kita menjadikan pernikahan kita itu untuk berorientasi akhirat. Jadi fase untuk memikirkan pasangan sudah selesai. Saya sudah nikah dengan kamu kok. Selama kamu tidak bermaksiat kepada Allah, selama kamu bisa bekerja sama dengan saya menjalani hidup ini, bismillah. Sekarang bagaimana kita fasenya sudah lanjut, bukan fase mencari pasangan lagi, tapi fase memperbaiki keluarga kita. Kalau ekonominya belum mapan, ya gimana bekerja, nabung. Kalau anak-anak sudah ada, ya gimana cara didik mereka jadi anak yang soleh. Jadi jangan sampai muter-muter terus gitu loh. Nggak move on. Kamu sudah punya anak 3, kamu nggak perhatikan anakmu, tapi kamu cuma perhatikan perasaanmu yang berdebar-debar karena ketemu mantan itu. Nah, itu namanya Anda nggak bisa move on dalam hidup. Saya pernah waktu itu ngisi di radio RDS, terus ada seorang perempuan yang WA begini, SMS waktu itu. Ustadz, bapak saya pensiunan, gajinya 2 juta, tapi ibu saya cuma dikasih 500.000. Apakah boleh ibu saya meminta tambahan uang belanja? Coba kalau saya tanya sama panjenengan, jawabannya apa? Jadi clue-nya begitu, bapak saya pensiunan, tarimanya 2 juta setiap bulan. Ibu saya cuma dikasih 500.000. Bolehkah ibu saya meminta tambahan uang belanja? Boleh apa enggak? Biasanya ibu-ibu bilang boleh, bapak-bapak bilang enggak gitu ya. Saya bilang tergantung. Kalau 500 itu sebagai pegangan, beras yang beli bapak, listrik yang bayar bapak, SPP yang bayar bapak, enggak apa-apa, cukup insya Allah.
Tapi kalau 500 itu untuk semuanya, Bapak nggak mau tahu pokoknya gimana agar cukup, ya jelas nggak cukup. Matematika siapa juga susah kalau 500.000 buat semua urusan selama 1 bulan. Ya tergantung Mbak, itu sebagai pegangan Ibu atau itu sebagai uang belanja penuh. Kalau sebagai belanja penuh nggak cukup, Anda bisa minta tambahan uang kepada Bapak. Tapi kalau itu hanya sebagai pegangan, karena kan ada laki-laki yang begitu ya, beras dia yang beli, lauk dia yang beli, listrik dia yang bayar. Jadi istrinya memang ya gur nyekel gitu, yang segitu ya cukup lah. Masalahnya gini Ustaz, bapak saya itu selingkuh dengan 2 perempuan. Jadi uangnya habis buat membiayai perselingkuhannya. Dan ibu saya sudah ngomong sama bapak, mbok ojo selingkuh toh, karuan kowe nikah meneh malah rak popo. Kamu nikah lagi saya emang nggak apa-apa, tapi kalau kamu selingkuh itu dosa. Gimana saya menasihati bapak? Sedangkan bapak saya umurnya sudah 71 tahun. Jadi sopo kondo, tambah tua, tambah wedi karo Gusti Allah ku sopo kondo. Turang Wonogiri Pak. Jadi yang tambah tua, tambah seperti kelapa, makin tua makin banyak santannya gitu loh. Ternyata begitu. Nah, jadi hari ini kita membahas bagaimana kita bisa merawat rumah tangga kita kalau sampai ujian yang datang adalah Anda menikah bukan dengan orang yang Anda cintai. Itu bukan musibah yang sangat besar. Karena kalau kita mau jujur, lebih banyak yang begini daripada yang menikah dengan yang dia cintai sebenarnya. Tapi karena pengalaman saya sebagai konselor keluarga bertemu dengan laki-laki dan perempuan yang kekanak-kanakan, sering menjadikan alasan tidak mencintai itu untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab, maka saya perlu membahas tema ini. Kenapa? Rasul kita juga tidak menikah dengan yang dia cintai sampai nanti ketemu dengan Aisyah. Tapi Aisyah berapa tahun sudah? Beliau sudah menikah dengan Khadijah lebih dari 15 tahun. Nanti baru menikah dengan Aisyah. Jadi selama 15 tahun itu beliau menjalani pernikahan yang bukan beliau mencintai. Khadijah sudah bilang, Khadijah yang mencintai Muhammad. Tetapi ketika Rasul akhirnya menikah dengan perempuan lebih dari 1 orang, meskipun sudah menikah dengan Aisyah, itu menunjukkan bahwa laki-laki itu bisa menjadi suami yang baik bagi perempuan yang tidak dia cintai. Dan Rasul sudah menunjukkan itu kepada kita. Rasul bisa meniduri istri-istri yang tidak dia cintai. Dan kita harusnya menjadikan beliau sebagai teladan. Nah justru ini yang harusnya kita perdalam kajian-kajian begini, daripada nanti baca cerita tentang Romeo and Juliet, bicara tentang orang yang meninggalkan keluarganya hanya karena ketemu dengan cintanya. Nggak kayak gitu. Jadi mungkin kita bisa ngomong sama mantan kita, ngomong, aku ijek tresno karo kowe, ning aku nggak bisa berhubungan dengan kamu, aku sudah punya istri, punya anak, titik. Terus dia ngomong, bukankah cinta tak pernah salah? Banyak cinta yang salah, itu lagu kui bae yang salah gitu loh. Imam Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitab Jawabul Kafi bahwa ada al-mahabbatul mahmudah, ada al-mahabbatul matmumah, ada cinta yang terpuji, ada cinta yang tercela. Jadi kalau ada pengarang lagu Indonesia mengatakan cinta tak pernah salah, dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah atas lirik lagu itu. Kenapa? Ada cinta yang tercela. Cinta yang membuat kamu tidur sebelum menjadi suami itu cinta yang salah. Cinta yang membuat kamu pindah agama itu cinta yang salah. Cinta yang membuat kamu uang SPP kamu pakai buat nonton film dengan pacarmu itu cinta yang salah. Cinta yang membuat kamu berani sama orang tua itu cinta yang salah. Cinta yang membuat akhirnya pelakunya masuk neraka itu cinta yang salah. Jadi kalimat cinta tak pernah salah itu kalimat menyesatkan. Apa perlu saya membuat lagu berjudul Banyak Cinta yang Salah gitu loh. Tapi saya bingung nanti yang nyanyi siapa, atau genrenya apa, rock, dangdut, pop, keroncong gitu ya. Jadi kalau nggak dilawan pikiran-pikiran gitu, kita didoktrin dengan kalimat yang tidak jelas sumbernya. Sementara para ulama membahas banyak cinta yang salah. Ketika dengan cinta itu kamu justru menjadi pelaku dosa. Gitu. Jadi mari kita bersikap dewasa bahwa ujian hidup kita sebagiannya temanya seperti ini. Anda tidak menikah dengan orang yang Anda cintai, tapi Anda mungkin belum paham bahwa Nabi kita Muhammad juga tidak menikah dengan orang yang dia cintai.
Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membuka wawasan kita dan cara berpikir kita. Mudah-mudahan kita tetap fokus sekarang menjadikan keluarga kita sebagai sarana untuk meraih surganya Allah, daripada kita bermain-main dengan perasaan yang nggak jelas landasannya. Bahwa itu jelas perasaan ya, tapi ini landasannya nggak jelas kalau menuruti perasaan, karena bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal dia baik, dan bisa jadi kamu mencintai sesuatu padahal dia buruk. Wallahu a'lam. Ini Iman Bidin yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.